Oke, jadi kita intip-intip dikit lagi nih mengenai anime musim winter 2024 mendatang. Yaps, jadi sekarang itu adalah gilirannya dari Solo Leveling. Ya, adaptasi dari web manga ataupun webtoon asal negara Korea Selatan ini tuh sendiri bakalan menceritakan mengenai karakter yang bernama Sung Jin Woo. Dimana kalau nama Korea Selatannya itu adalah Song Jin Woo gitu, yang bertujuan untuk mendapatkan uang dari menjadi seorang hunter. Nah, uang-uang yang ia kumpulkan nantinya akan ia gunakan untuk berobat ibunya sendiri yang sedang sakit-sakitan. So pada awal cerita nantinya kita akan dikasih tahu mengenai prolognya ya, mengenai dunia yang memiliki gate ataupun gerbang yang memisahkan dunia manusia dan juga dunia para monster. Dan orang-orang yang memburu para monster dengan imbalan uang tersebut adalah para hunter gitu. Nah, di prolog ini tuh juga kita bakalan dikasih tahu kalau Sung berada di level yang paling dasar dari seorang pemburu monster ataupun dari para hunter-hunter yang lain lah gitu kan, berada di kelas E. Bahkan terlemah di antara para pemburu itu sendiri, sampai pada akhirnya ia terjebak di dalam sebuah dungeon yang membuatnya itu sedikit berada di ambang batas kematiannya. Namun entah itu karena hoki ataupun plot armor bagi sang MC, Sung akhirnya bisa selamat dan terbangun di sebuah fasilitas rumah sakit dengan satu ability khusus, yaitu bisa melihat atribut dari misi ataupun quest yang sesuai dengan levelnya itu sendiri. Nah, nantinya dengan panduan tabel quest tersebut, Sung akan naik sedikit demi sedikit ke dalam kelompok pemburu kelas S. Ya, jadi dia itu kayak grinding lah gitu kan. So, aku tidak mengerti ini bisa dibilang cheat atau tidak gitu kan. Namun jika hanya Sung yang dapat bisa melihat tutorial dan juga panduan seperti ini jadi kayak apa ya, lebih efektif aja lah untuk dia bisa naikin levelnya gitu kan. Ya, jadi lebih mudah buat bisa yang namanya itu naik level dari satu step ke step yang lain, kayak dibimbing aja gitu. Tidak seperti para hunter lain gitu kan yang tidak pernah tahu bahaya apa yang mereka tuju saat memasukin dungeon itu sendiri. Oh ya, tadi kan aku bilang soal imbalan gitu kan. Nah, dalam ceritanya ini tuh sendiri, para hunter akan mendapatkan uang dari hasil mengumpulkan kristal sihir yang mereka peroleh setelah mereka itu berhasil mengalahkan para monster. Tapi tentu aja nilai setiap kelas monsternya juga bakalan berbeda-beda lah gitu kan. So, cerita dari Solo Leveling ini tuh sendiri dimulai dari bagaimana Sung dan kelompok berburunya itu terjebak di dalam suatu dungeon ganda. Dimana dalam dungeon itu ada dungeon lagi gitu kan, ada kayak mini quest ataupun set questnya lagi gitu kan di dalamnya gitu kan, yang memaksa mereka itu untuk bisa mengalahkan bos monster dungeon tersebut. Namun ya seperti membuka kota Pandora gitu kan, dungeon yang Sung masukin kali ini tuh adalah dungeon yang memiliki puzzle di dalamnya. Dan saat ia ditinggalkan oleh semua orang untuk menjadi tumbal di akhir dungeon tersebut gitu kan, Sung mendapatkan hak istimewa untuk bisa kembali lagi hidup di kebangkitan yang keduanya. Oh ya, aku lupa kalau para hunter ini tuh mereka bukanlah orang yang random aja gitu kan, tapi mereka tuh adalah orang-orang yang mendapatkan perubahan genetika pada diri mereka itu sendiri, seperti manusia super lah gitu kan, yang bisa menggunakan mana untuk membantu proses hunting mereka. Dimana kejadian tersebut itu berlangsung di 10 tahun sebelum cerita utamanya ini tuh dimulai. Nah, anime dari Solo Leveling ini tuh sendiri akan menceritakan bagaimana proses Sung dari Zero to Hero, yang adaptasi animenya sendiri bisa kalian lihat nanti pada tanggal 7 Januari 2023. Dan ya itu aja lah dulu mengenai pengenalan singkat dari animenya Solo Leveling ini tuh sendiri yang bakalan digarap ataupun dikerjakan oleh studio A1 Picture gitu. Dan jika ada yang salah aku minta maaf, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.